Ibu, dengan Bu Aminatul Hasanah, kita akan mempelajari materi selanjutnya ya. Tolong disimak dan diperhatikan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kembali lagi di bab munakahat ya, masih di bab munakahat yaitu bab pernikahan. Nah, di sini kita akan melanjutkan bab munakahat itu, ini bagian yang terakhir ya. Tolong disimak ya. Rujuk artinya adalah kembali. Ini maksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak rojoi dan masih dalam masa iddah. Berarti perkawinan setelah terjadi yaitu talak rojoi, baru talak 1 dan talak 2 itu masih dibolehkan untuk rujuk, dan masih dalam masa iddah itu masih boleh rujuk karena masih talak 1 dan talak 2. Kemudian nah, di sini ada dasar hukum rujuk yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Yang inti dalam artinya itu yaitu dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Nah, di sini ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya talak atau yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri itu tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sudah paham ya, dalam Al-Quran sini itu sudah disebutkan dari intinya tadi ya, suami-suami itu yang berhak merujukinya yaitu masa menanti itu. Jadi rujuk itu ya Allah, yaitu yang masa kembali yang diperbolehkan ya, yaitu pas saat talak rojai. Kemudian hukum merujuk. Asal hukum merujuk adalah mubah, yaitu berarti boleh. Haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum merujuk. Ini sudah jelas ya. Haram karena udah jelas kalau dia rujuk dia bakal menderita hidup dengan suaminya atau mungkin disiksa gitu ya. Kemudian makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Nah, itu kan karena ada alasan tertentu ya. Jadi cerai itu lebih bermanfaat gitu daripada rujuk, seperti itu. Makruh itu berarti mendekati dosa gitu kan ya, bukan dosa maksudnya haram gitu. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Nah, sunnah ini berarti yang bisa dilakukan tuh lebih berpahala rujuk daripada bercerai. Kemudian wajib khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Nah, ini khusus bagi laki-laki ya. Ditakutkan dia tidak bisa menahan hawa nafsunya,
Nah, sedangkan ia masih memiliki hak rujuk ya, berarti karena masih memiliki hak rujuk berarti masih talak 1 dan talak 2, yaitu talak roja'i dan dalam masa iddah. Nah, di sini ada syarat rujuk, yaitu mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. Yang kedua, harus dilakukan dalam masa iddah, dalam masa menunggu ya. Kemudian harus dilakukan oleh 2 orang saksi. Jadi harus ada saksinya 2 orang itu karena dia ingin rujuk. Kemudian talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Jadi talak yang dijatuhkan pas saat rujuk itu tuh tidak dalam keadaan harus mengembalikan mahar yang dari istri, yang diberikan dari suami itu yang diberikan ke istri. Nah, jadi nggak ada saat-saat ada syarat pengembalian mahar itu ya. Jadi rujuk itu sudah bersih, tidak ada syarat yang lain. Kemudian persetujuan istri yang akan dirujuk sudah jelas ya. Kemudian rukun rujuk, di sini ada istri, sudah jelas ya, harus ada istri dan suami. Yaitu syaratnya kalau istri sudah dicampuri. Kemudian yang kedua talaknya adalah talak roja'i, talak 1 atau talak 2. Istri tengah menjalani masa iddah, masa menunggu. Kemudian kalau suami, dari syarat suami rukunnya yaitu rukun dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri, artinya bukan atas paksaan ya dari pihak lain. Kemudian sigot lafaz rujuk, jadi harus ada lafaznya, dia tuh entah menulis atau mengatakan seperti itu. Kemudian saksi, jelas ya, harus ada saksinya kalau dia mentalak seperti itu. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Percatatan kawinan, yaitu dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan ini tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 bab 2 pasal 2 sampai 9. Nah, kemudian sahnya perkawinan yaitu dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian tujuan perkawinan yaitu dalam bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lanjutannya ada talaknya, yaitu dalam perundang-undangan, yaitu dalam bab 8 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam undang-undang batasan usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki, yaitu 19 tahun. Jadi kalau yang di bawah umur itu harus persetujuan pemerintah ya dari undang-undang. Batasan dalam berpoligami. Nah, berpoligami itu berarti suami beristri lebih dari 1. Yaitu dalam undang-undang dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam sesuatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ya. Jadi enggak lebih gitu ya, harus punya istri dan punya suami. Nah, batasan dalam berpoligaminya. Kemudian dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi di daerah tempat kalian itu Pak RT gitu, Pak RW itu harus tahu kalau kamu ingin beristri lebih dari 1. Kemudian pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila syaratnya 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Jadi istri itu harus ada syaratnya. Kenapa si suami itu harus menikah lagi? Jadi harus ada syaratnya ya, si istrinya jika tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kemudian yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu ya. Mungkin dia ada alasan seperti itu, jadi dia boleh menikah lagi. Kemudian yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, jika misalnya dia mandul gitu kan, nah itu jika diizinkan menikah lagi oleh istri,
dan ingin menikah lagi. Kemudian adanya persetujuan dari istri. Nah, itu ya harus setuju. Istri yang pertama harus setuju di poligami. Kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi intinya harus adil. Suami itu kalau berani berpoligami, berpoligami harus mampu adil. Kemudian adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, ya. Sudah paham ya? Sebelum berlanjut, semoga udah paham. Saya nikahkan engkau Farid binti Zubair dengan Ananda Aisyah binti Haji Rojali dengan mas kawin emas sebesar 20 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah binti Haji Rojali dengan mas kawin emas sebesar 20 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Angkahtuka wa zawaztuka maktubataka binti Ghazali alal mahri. Qabiltu nikahaha wa tazwizaha alal mahril mazkur wa radhitu bihi wallahu waliyyu taufiq. Nah, di sini ada latihan soal seperti biasa. Tolong dikerjakan ya. Jadi Mbak mau mengetahui bagaimana cara membaca Al-Qur'an kalian. Jadi di nomor 5, tolong kirim voice note-nya ke WhatsApp Ibu ya, ke WA Ibu, ke Ibu Mbak. Tolong ya. Mohon perhatiannya, terima kasih. Mohon perhatiannya sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.